إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat jamaah masjid Baitul Ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengetahui, bahkan wajib kita mengetahui, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua, bahawa kemuliaan, kemenangan, kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Dan apabila kita kaum muslimin mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita kejayaan, kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul azim." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan kata Allah, itulah kemenangan, kesuksesan yang besar kaum muslimin. Dan kemenangan, kesuksesan yang besar itu apabila kita telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta, jabatan dan kesenangan-kesenangan yang lain itu adalah ujian kita di dunia ini. Apakah kita bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, atau kita kufur, kita gunakan nikmat itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan, kejayaan, keberuntungan yang besar, yaitu dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Sebaliknya kaum muslimin, kita akan mendapatkan kehinaan, kerendahan, bahkan kekalahan kaum muslimin dan kesengsaraan dunia dan akhirat apabila kita berpaling kepada Allah dan Rasulnya, bahkan mengikuti sunnah-sunnah, gaya jalan perjalanan hidup orang Yahudi dan Nasara dalam beragama, dalam kehidupan kita dan dalam gaya hidup kita, baik itu pakaian atau peringatan-peringatan yang lain. Dan orang Yahudi dan Nasara, bahkan orang kufar, mereka menginginkan kita agar kita mengikuti ajaran sunnah agama mereka, tradisi-tradisi mereka dalam kehidupan kita, agar Allah murka kepada kita kaum muslimin, agar kita mendapatkan kekalahan, karena Allah akan hinakan kita kaum muslimin, dan Allah akan kalahkan kita kalau kita mengikuti jejak sunnahnya orang-orang kufar, Yahud wan Nasara. Maka itu para nabi dahulu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pengikutnya sedikit, meskipun pengikutnya lemah-lemah, tapi Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, mengalahkan orang-orang kufar itu, karena mereka berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti nabi mereka. Lihatlah Nabi Nuh dan umatnya ditolong oleh Allah menghadapi umat-umat yang kuat yang menentang mereka, sehingga Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh yang membangkang. Demikian juga Nabi Musa yang pengikutnya, yang dia bersabar dalam mengikuti Allah dan petunjuk Nabi Musa, maka Allah tolong mereka dengan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya yang kuat-kuat. Jadi kekuatan kita kaum muslimin bukan karena banyaknya kita, bukan karena kuatnya senjata kita, tapi kekuatan kita kaum muslimin dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, petunjuk Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini. Bahkan orang-orang kufar itu senang sekali melihat kita hina, senang sekali melihat kita susah, dan mereka menginginkan kita kalah. Dan Allah Subhanahu wa taala membongkar rahasia mereka dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhiduna bitanakum min dunikum la tattakhidhu bitanan min dunikum la ya'lunakum habala waddu alaikum ma anittum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat, menjadikan mereka teman-teman setia selain dari golonganmu, karena mereka terus-menerus ingin memudaratkan, membahayakan kamu, dan mereka senang sekali apabila kamu mendapatkan kesusahan. Maka jangan sekali-kali kita mengangkatnya, mempercayakan mereka untuk mengatur urusan kita kaum muslimin, apalagi kita menjadikan mereka pemimpin. Dan di sini Allah melarang untuk menjadikan teman dekat saja tidak boleh, apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin. Bahkan dalam tafsirnya, meminta pendapat saja nggak boleh sama mereka.
apalagi mereka kita jadikan sebagai pembantu atau sekretaris, karena mereka bisa membocorkan rahasia-rahasia kita kepada orang-orang kufar yang akan memerangi kita kaum muslimin. Sekali lagi, apalagi kita mau jadikan mereka pemimpin, lebih dilarang lagi kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan 1,5 abad yang lalu bahwa ada orang-orang Islam, bahkan sekarang banyak kaum muslimin, dan ini musibah yang besar bagi kita, orang-orang muslimin, karena kebodohan mereka, karena kelemahan iman mereka, mereka mengikuti gaya hidup, bahkan cara beragamanya orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka mengikuti sunnah-sunnah mereka, perjalanan mereka dalam beragama dan gaya hidup mereka. Dan rahasia ini kaum muslimin, Nabi sebutkan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan imam yang lainnya, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujrat dabbi fadakhaltumuhu qalu al-yahuda wan nasara qala faman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah perjalanan hidup, bahkan perjalanan agama orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal kaum muslimin. Kita akan mengikuti jejak mereka, sehasta demi sehasta kaum muslimin. Kita akan mengikuti jejak mereka sampai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga, kata Nabi, ikut masuk. Begitu kaum muslimin taklidnya, mengikut atau mengekor kepada umat-umat sebelum kita. Kemudian para sahabat berkata, siapa yang kami ikuti mereka itu ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan ini yang terjadi sekarang kaum muslimin, sehingga kita lemah, sehingga kita hina, sehingga kita kalah, dan diatur perekonomian kita, politik kita, bahkan hasil-hasil negeri kita yang umumnya negeri orang Islam, Allah berikan kekayaan, mereka ambil, mereka keruk dan dibawa ke negeri-negeri mereka, dan kita kaum muslimin jadi budak, pembantu mereka, padahal kita yang memiliki kekayaan tersebut. Dan begitu banyak contoh kaum muslimin. Apalagi sekarang di bulan Desember, mereka mengadakan Natalan, memperingati hari kelahiran Tuhan mereka. Meskipun Nabi Isa memerintahkan Bani Israel untuk menyembah Allah, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah, kata Nabi Isa, Tuhan aku dan Tuhanmu. Dia menciptakan saya, menciptakan kamu. Yang memberi rezeki kepada saya, memberikan kamu rezeki. Maka sembahlah hanya kepada Allah. Artinya bukan Nabi Isa. Dan ini kata Nabi Isa, hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Maka jangan sampai kaum muslimin kita mengikuti jejak mereka, merayakan Natalan, apalagi mengucapkan Natal kepada mereka, berarti sama kita mengatakan, merayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan mereka. Padahal Allah berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha Isa bin Maryam. Sungguh telah kafir orang yang telah mengatakan bahwa Nabi Isa itu
adalah Allah. Kemudian dalam ayat lain, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguhnya telah kafir orang yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan dari yang tiga. Demikian juga di akhir bulan Desember kaum muslimin, bulan Januari tanggal 1-nya, jangan sampai kita mengikuti atau merayakan dengan berpesta pora dengan banyak maksiat, bahkan menunggu detik-detik pergantian tahun baru. Ini adalah kebodohan kaum muslimin, dan ini adalah perangkap syaitan, baik dari jenis jin maupun manusia, yaitu orang kufar. Maka jangan kita ikuti langkah mereka, dan ini yang mereka inginkan, agar kita sama-sama memasuki neraka bersama mereka. Ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak kalian untuk masuk neraka. Demikian juga kaum muslimin, mereka menjadikan ulama-ulama mereka Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti fatwa ulama mereka meskipun bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita juga demikian kaum muslimin? Ketika kita nyampaikan ini ayat Nabi, ini ayat Allah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata ustaz ini kata kiai kami. Dan Allah beritakan dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha Isa bin Maryam. Mereka menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan di antara kaum muslimin ada yang mengikuti, lebih mengikuti fatwa ulamanya, lebih mengikuti fatwa ustadznya daripada ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ada yang membolehkan Natalan kaum muslimin? Bukankah ada yang boleh mengikuti Natal walaupun Allah dan Rasulnya melarang mengikuti? Nabi menyebut secara umum bahwa tidak boleh mengikuti jejak mereka, termasuk tradisi mereka, Natalan mereka. Dan ada ustaz bahkan ulama kita yang memfatwakan yang boleh, dan ini tidak boleh kita ikut, karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita katakan, kalau kita mau selamat dunia akhirat, mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan dalam muamalah demikian kaum muslimin mereka pemakan riba, bahkan mereka lah yang mencetuskan bank itu, bahkan mereka mendirikan lembaga-lembaganya. Dan kaum muslimin yang banyak menabung, bahkan mencari siapa yang memberikan bunga yang paling besar. Ini kebodohan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin banyak yang makan riba. Bahkan ada yang membungakan, menghutangkan uangnya langsung kepada saudaranya, temannya, dengan menambah dari hutang tersebut. Inilah yang dikatakan riba kaum muslimin, dan mereka melakukan ini, kita juga mengikuti. Demikian juga kaum muslimin, mereka punya sifat dengki, iri, dan sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi selalu menyisi gaya hidup mereka. Dan Nabi memerintahkan sahabat jangan mengikuti gaya hidup mereka, sehingga mereka mengatakan ma yuridu hadzal rajul, apa yang diinginkan laki-laki ini, maksudnya apa yang diinginkan oleh Muhammad ini, ayyadal umura illa khalafana fi, setiap perkara-perkara yang dia tinggalkan kecuali untuk menyelisihi kita. Akan tetapi sebaliknya kaum muslimin sekarang, banyak umat Islam mengekor, mengikuti jarak mereka, bahkan bangga, bahkan mempertahankan, sehingga kita lemah, sehingga kita hina kaum muslimin. Demikian juga gaya berpakaian wanita-wanita kita, banyak yang membuka auratnya, banyak yang enggak memakai jilbab.
Bahkan malu kalau memakai jilbab. Kalau kita suruh memakai jilbab, panas Ustaz, panas. Padahal api neraka itu 70 kali lipat panas. Tapi sebenarnya bukan alasan itu. Dia alasannya sebenarnya untuk mengikuti gaya hidup modern orang-orang kufar. Bahkan wanita-wanita kita bertabarruj, berhias gaya-gaya mereka. Lihatlah istri kita kaum muslimin, wanita-wanita kita, dia berhias, dia bersolek, memakai pakaian yang mewah, perhiasan yang mewah ketika keluar rumah kaum muslimin. Tapi ketika di dalam rumah, istri-istri kita banyak tidak memperdulikan penampilannya, sehingga mereka cuek terhadap suaminya, tapi dia bersolek di luar. Dan ini termasuk gaya tradisi orang-orang kufar, al-Yahud dan Nasara. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khatib mengingatkan, mari kita senantiasa mempelajari agama ini, memahaminya kaum muslimin dan mengamalkannya dalam pribadi-pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Kalau kita ingin menang, kalau kita ingin jaya, bahkan selamat dunia dan akhirat, yaitu dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan manusia ini, Dia tahu tentang kemaslahatan kebaikan hambanya. Maka Allah memberikan aturan petunjuk Al-Quran dalam menata kehidupan ini, bahkan dari dunia sampai ke akhirat. Baik dalam pribadi sampai bernegara, Allah sudah atur dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan kaum muslimin, ketika orang, masyarakat, bangsa, bahkan negara, dia tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, maka banyak mudaratnya, makan banyak permasalahannya, bahkan banyak musibah-musibah yang terjadi, bahkan pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi perhatikan kaum muslimin, ketika negara itu berhukum dengan hukum Islam, contohnya Arab Saudi kaum muslimin, maka terjadi keamanan. Silakan tanya kepada orang yang pergi ke sana kaum muslimin, aman, tentram. Bahkan kita benar-benar diperhatikan agama kita kaum muslimin. Ketika azan berkumandang, maka para pedagang itu disuruh untuk sholat bareng dan dilarang untuk membuka toko. Bahkan orang berjalan berduaan bukan mahramnya, maka ada polisinya untuk mencegahnya kaum muslimin. Apalagi masalah besar mereka jaga, terutama dan penyembahan kepada selain Allah, kesyirikan, sehingga mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan di dunia, keberkahan di dunia, bahkan keselamatan dan keamanan. Dan kita merasakan keamanan dan pribadi kita ketika kita berada di Saudi Arabia kaum muslimin. Dan kita jangan sampai mengikuti orang Yahudi dan Nasrani dalam kehidupan kita, pribadi kita, apalagi mengangkat mereka menjadi pemimpin. Dan ini satu kebodohan, kezaliman dan kehinaan, dan ini yang mereka inginkan agar kita hancur dan kalah. Dan apabila kita mengangkat mereka, maka kita sama dengan mereka. Dan jangan sampai kita menyerupai mereka, sebagaimana Nabi mengatakan, bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Dan Nabi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dahum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minhum fa innahu minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin yang mengatur urusan kalian, urusan bernegara kalian, urusan
daerah kalian. Jangan sampai mereka mengaturnya. Barang siapa mengangkat mereka, orang Yahudi dan Nasara, di antara kaum muslimin ini, maka dia termasuk golongan mereka, dan Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sebelum mengakhiri khutbah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.